Namo Buddhaya. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa menemui Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan identifikasi permasalahan tentang amuk massa yang terjadi di Tanjung Balai, di mana wihara dan kelenteng dibakar. Pertama-tama kita akan menyampaikan tentang moderasi beragama. Apa moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik pemahaman agama yang sangat kaku maupun pemahaman agama yang bersifat sangat liberal. Nah, seperti yang kita ketahui dan kita lihat bersama bahwa saat ini sering terjadi konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Konflik tersebut dipicu karena adanya perbedaan, yaitu perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan ras maupun perbedaan keyakinan atau agama. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut. Seperti contoh dari kasus yang terjadi di Tanjung Balai, yang mana wihara dan kelenteng dibakar oleh warga setempat. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016, di mana pembakaran dimulai pada hari Jumat tengah malam sekitar pukul 11. Nah, dalam kasus pembakaran ini bermula dari volume pengeras suara masjid, di mana menjelang Isya, seorang ibu keturunan etnis Tionghoa meminta agar pengurus masjid di lingkungan tersebut untuk mengecilkan suara volume azan tersebut. Kemudian, sekitar pukul 8 malam, sejumlah jemaah dan pengurus masjid mendatangi rumah ibu tersebut, di mana atas prakarsa kepala lingkungan, dia dan suaminya dibawa ke kantor kelurahan. Nah, kemudian suasana lebih memanas ketika dia dan suaminya dibawa ke polsek setempat. Nah, dari permasalahan tersebut teridentifikasi 7 orang yang terduga penjara dalam kasus pembakaran wihara dan kelenteng tersebut. Setidaknya ada 6 wihara dan kelenteng yang diserang oleh warga tersebut. Namun kebanyakan pembakaran tersebut hanya terjadi atau dilakukan pada alat-alat persembahyangan, karena alat-alat persembahyangan yang berupa lilin, kertas maupun dupa itu yang mudah terbakar. Yang bangunan dari wihara itu tidak semuanya hangus terbakar. Kemudian dari sini timbul pertanyaan, mengapa mereka melakukan aksi anarkis tersebut? Nah, jika dilihat lebih teliti dari kronologi kejadian tersebut, itu disebabkan juga karena kurangnya moderasi beragama, di mana moderasi beragama sangat kurang. Rasa toleransi antar umat beragama juga sangat kurang. Mereka kurang memahami inti dari ajaran mereka masing-masing, di mana kita sebagai umat beragama yang berbeda-beda, kita disarankan untuk saling menghargai maupun menghormati dan menerima perbedaan tersebut. Nah, sehingga kita tidak berbuat anarkis ketika ada umat lain yang menyampaikan kritik maupun saran. Karena di dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk ini, kita juga harus bisa menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Dalam kasus ini kita perlu menyikapi dengan melakukan
samaditi atau pandangan terang. Nah, samaditi ini yang terdapat di dalam 8 jalan utama berunsur 8. Nah, di situ terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok pertama yaitu kelompok panya. Kelompok panya terdiri dari samaditi atau pandangan benar dan sama sankapa. Kemudian kelompok kedua sila, yaitu yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan daya upaya benar. Kemudian samadhi terdiri dari 3 juga, yaitu sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Nah, di sini kita akan menekankan kepada perlu adanya samaditi yang merupakan petunjuk bagi seseorang yang berpandangan lurus dan memiliki keyakinan sempurna di dalam Dhamma untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Dengan mempunyai pandangan benar, kita bisa menumbuhkan kebijaksanaan di dalam batin kita. Tentunya ketika kebijaksanaan kita muncul, kita melenyapkan pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita, pikiran jahat yang ada dalam diri kita, dan mengembangkan pikiran baik yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian jika pikiran baik kita sudah kita kembangkan, tentu saja kita akan bisa melakukan perbuatan atau tindakan yang baik pula. Ketika pikiran jahat yang kita kembangkan, tentu akan berdampak kepada perbuatan jahat yang kita lakukan, seperti yang terjadi di dalam kasus pembakaran tersebut. Nah, ketika itu dilakukan, maka ketika pikiran baik kita berkembang, moralitas yang ada dalam diri kita tentu juga akan berkembangnya yang baik dan terjaga dengan melakukan perbuatan yang baik dan tidak merugikan orang lain maupun umat lain. Dan ketika berucap pun, nah, kebijaksanaan tersebut juga dipicu oleh munculnya akan timbul ucapan-ucapan baik, di mana ucapan baik itu adalah ucapan yang berlaku. Nah, artinya di sini berlaku itu ucapan yang benar, kemudian ucapan itu juga beralasan. Dan ketika ucapan yang kita lakukan itu bermanfaat, maka ucapan itu juga harus diucapkan pada saat yang sesuai, agar apa yang kita keluarkan dari mulut kita tidak menyinggung ataupun menimbulkan permasalahan di daerah kita. Nah, dengan demikian kita untuk menindaklanjuti atau mencari solusi dari permasalahan itu tidak terjadi, kita harus bisa mencari akar dari permasalahan tersebut. Ketika kita sudah tahu akar dari masalah tersebut, di situ kita bisa mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika kita sudah menemukan solusi atau jalan, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalau permasalahan seperti yang tadi itu, kita bisa melakukan moderasi beragama di antara umat beragama di daerah tersebut. Misalnya dengan melakukan kerja bakti bersama antar pemeluk umat beragama lain. Kemudian dengan melakukan diskusi keagamaan, lintas agama. Kemudian dengan melakukan baksos. Nah, seperti itu yang bisa dilakukan agar kerukunan di suatu tempat itu bisa terjaga dan toleransi pun bisa berkembang akhirnya dengan moderasi beragama. Sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.